Karena broker ini dipakai itu broker apa ya? Oke, kita kasih tepuk tangan buat penanya, bagus. Selama ini saya trading, broker yang saya gunakan itu, saya garis bawahi, saya sudah tidak lagi trading di broker lokal. Ya. Jadi saya semuanya itu broker yang saya gunakan broker luar. Apa itu? Pertama, IC Market, ada Tickmill, ada Paperscale, ada Neoteris, ada Finhub, ada International Capital, dan lain-lainnya. Kalau pertanyaannya kenapa dan mengapa saya tidak menggunakan broker lokal, tentunya ini jadi diskusi yang panjang. Tapi begini prinsipnya, saya bukan orang yang anti broker lokal. Mohon maaf kalau di sini ada yang bekerja di broker lokal ya. Tapi sejak tahun 2017 saya sudah tidak lagi trading di broker lokal. Yang saya temukan dari kacamata saya dari batasi banyak sekali broker lokal yang sistemnya adalah bidding desk atau broker bandar. Kita tahu lah sebagai trader itu aktivitas atau alur trading yang sehat dan benar ketika kita bertransaksi di market, broker harus meneruskan transaksi kita ke liquidity provider sehingga perputaran uangnya sehat, tidak ada yang namanya tumpang tindih, talang menalangi dan lain-lain. Kekecewaan saya makin menjadi-jadi ketika terakhir saya itu taruh uang cukup banyak di sekuritas. Saya nggak perlu sebut namanya lah ya, tapi intinya broker lokal lah ya. Ketika saya menaruh uang dan profit, saya tarik withdrawnya itu susahnya minta ampun kalau WD-nya gede. Tapi kalau WD-nya kecil-kecil mungkin dirilis sama dia. Terakhir, saya juga trading di salah satu sekuritas. Kita juga nggak boleh sebut nama ya. Inisial aja, Trijaya namanya. Itu ceplosan ya. Jangan. Ya, ketika saya taruh uang, tiba-tiba uang saya dibalikan dalam hitungan waktu dan akun saya di-desk. Pertanyaan saya adalah, kenapa? Kenapa ada broker yang katanya legal di Bapepti, tapi tidak berani ketika ada member yang masuk uangnya besar, tradingnya cuan terus? Karena kalau broker bandar ini, dia mengacu kepada ketahanan equity yang dia punya. Kalau ada broker, ada trader-trader yang memang untung dan cuan terus, ya ini akan ditandai sama dia. Apalagi ketika saya memutuskan dan sudah mau membuat sebuah bisnis opportunity platform komunitas trading, saya paling sangat kritis sekali Pak membawa broker masuk ke sini. Tentunya broker yang saya bawa ini adalah mereka-mereka yang sudah ada regulasi top 10, regulasi di dunia. Salah satunya saya sebutkan ada regulasi ASIC, VCA, VSA, kemudian Seychelles dan lain-lain. Yang kita bisa searching regulasi ini regulasi apa seperti itu. Dan ini juga diskusi panjang juga sebenarnya ya, karena balik lagi, walaupun tidak terregulasi, makanya kalau ditanya Pak, broker yang Bapak bawa ini Bapak tidak? Tentunya tidak. Broker yang saya bawa ini tidak terdaftar atau tidak terregulasi di Bapepti. Nah cuman pertanyaan saya, tidak terregulasi di Bapepti itu apakah broker itu berarti scam? Udah pasti broker ini nakal? Belum tentu. Karena faktanya, mohon maaf ya, secara legal standing saya harus mengatakan, secara praktisi hukum saya harus mengatakan, saat ini regulasi di Indonesia itu sering sekali digunakan untuk menipu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Pertama, saya banyak sekali dikuasakan oleh para korban robot trading. Yang kedua adalah, karena faktanya dalam dunia trading, regulasi itu gampang dibuat. Dan tujuan mereka para oknum ini salah sekali lagi, bukan salah regulasinya, tapi sering dijadikan alat untuk menipu orang. Karena dengan adanya regulasi, masyarakat kita jauh lebih trust. Oh aman nih, ada pengawas, ada regulasi, sehingga seenggaknya uang kita itu aman. Padahal faktanya ketika memang perusahaan itu scam, ya regulasi kita, ya balik lagi, karena undang-undangnya mengatur demikian. Tidak pernah ada peran-peran khusus untuk bagaimana caranya uang kita itu dikembalikan dan lain-lain. Tidak ada insurance secara prinsip bahwa uang kita itu akan terjamin. Hanya karena masalah bayar pajak aja. Jadi kurang lebih begitu Pak. Broker yang saya gunakan itu yang tadi saya sebutkan, dan pertimbangannya broker yang kita bawa di komunitas ini itu saya pilih betul yang sekiranya biaya swab, kemudian di hal-hal yang lainnya itu commissionnya dan lain-lainnya itu sangat murah dan memang bisa terjangkau. Intinya seperti itu. Semoga menjawab Pak ya. Dicatat Pak Vicky sudah 100.000. 100.000. Bercanda. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan barangkali? Boleh nambah bi. Pak Ustaz,
Tadi Bapak menyebutkan akunnya itu dimaksud di akun PAM ya? Itu bedanya sama akun yang IC Market, email itu apa gitu? Bedanya kalau akun pump itu kita hanya ada satu akun master saja. Kalau Tickmail kan hanya broker aja saja. Jadi akun pump itu satu akun, semua orang itu bikin akun bergabung dalam satu. Jadi hanya punya satu akun master yang itu kita tradingkan harian. Jadi konsumsi pokok. Beda seperti CT atau copy trade. Kalau copy trade kan ketika orang itu buka akun, nah dia punya akun masing-masing, dia top up di akunnya. Karena dia install plugin, biasanya kalau CT itu kan ada pluginnya yang mentautkan kepada akun master. Contoh ini saya akun master, ini teman-teman punya akun masing-masing. Ketika saya open posisi buy, akan teropen posisi buy sama-sama di akunnya masing-masing. Nah itu disebut dengan copy trade. Kalau akun pump ini, teman-teman tidak menjalani aktivitas trading sudah pasti. Dan yang paling signifikan dari perbedaannya adalah tidak harus top up ketika memang sedang floating loss. Karena kalau akun CT, ini dilemanya Pak. Saya juga sebelumnya ada konsep akun CT, cuman sudah tidak kita jalankan. Karena banyak yang ngeluh kalau tiba-tiba MC nyalahinnya saya. Loh, MC-nya orang salahnya karena you tidak top up kok. Banyak juga misalnya dia top up $100.000, sedang floating loss. Agreement kita dari awal, apabila sedang floating, saya minta top up lagi. Makanya dalam pengajaran trading saya selalu saya katakan manage 3 hal: profit management, loss management. Ya. Dan juga kita harus memanage psikologi kita. Jadi kalau misalnya memang dia mau masuk $100.000 punya equity $100.000, maka jangan dimasukkan $100.000-nya. Mungkin masukin dulu $50.000, karena kita harus punya ketahanan kalau suatu waktu top up. Nah kejadian yang kebanyakan untuk copy trade, ketika floating loss kita suruh mereka top up, karena kehabisan dana mereka nggak top up. Pada akhirnya mereka terjadi loss yang begitu parah dan akhirnya MC. Nah kalau akun pump bedanya, dia tidak perlu top up karena kan satu akun digerebek rame-rame istilahnya. Semisal ada floating loss yang perlu top up kan dari kita yang top up kan. Jadi tahunya member ini adalah dia dapat profit harian itu hanya maksimal 0,9%. Tapi Paranda sebagai bentuk transparansinya, bagaimana saya tahu itu akunnya? Nah jangan khawatir, setiap member yang tergabung itu akan kita berikan link akun pantau. Jadi dia bisa memantau signifikan saya ini open posisi berapa lot, open buy atau sell, tradingnya di market mana dan bagaimana cara saya trading, itu ada namanya di akun pantau. Itu mungkin perbedaan antara akun CT dan akun PAM. Nah, broker ini kita bisa menggunakan broker apapun sebetulnya. Tentunya broker-broker yang kita gunakan itu yang saya rasa memang cukup aman dan selama ini tidak ada track record masalah gagal WD atau review negatif di luar sana. Dan sudah pasti tidak pernah menawarkan ada IB yang dijadikan afiliator yang sebetulnya di broker luar itu juga ada yang menawarkan IB-nya itu jadi afiliator. Dia perhatikan verifikasi dari mana? Facebooknya banyak followersnya, terverified nggak misalnya Instagramnya. Nah, broker yang saya gunakan itu sudah pasti lulus verifikasi dari yang tadi saya sebutkan. Kalau ini Pak, yang kemarin buat contoh yang onnya ada 2 target 3, yang ini apa? Nah, bulan ini apa? Itu brokernya namanya LT. Itu broker mana ya Mas? Pinham kali Pak ya. Karena kita kalau pakai akun PAM itu kita brokernya Pinham.